Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Salma. Anissa. Kenapa? Yang sakit. Oh, Izin. oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Tidak tahu. Tidak, Ibu. Jadi kita hari ini akan belajar tentang ekologi dan pelestariannya. Nah, jadi sebelumnya kan kita membahas tentang pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang interaksi antara makhluk hidup. Nah, tujuannya siswa dapat memahami jenis-jenis interaksi antara makhluk hidup. Sebelumnya ada yang tahu apa itu interaksi antara makhluk hidup? Apa, Bu? Oke, jadi di sini interaksi antara makhluk hidup dalam ekologi adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya maupun dengan lingkungannya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, di sini jenis-jenis interaksi makhluk hidup ada 6. Yang pertama ada kompetisi, yang kedua predasi, yang ketiga simbiosis, yang keempat interaksi spesies, dan yang kelima interaksi interspesies, dan yang terakhir adalah antibiosis. Nah, yang pertama adalah kompetisi. Ada yang tahu di sini interaksi kompetisi itu apa? Persaingan gitu. Interaksi di sini di mana dua atau lebih makhluk hidup bersaing untuk sumber daya yang terbatas seperti makanan, air atau tempat hidup. Nah, contohnya itu pohon-pohon di hutan yang bersaing untuk mendapatkan sinar matahari. Iya. Selanjutnya ada predasi. Predasi itu interaksi di mana satu makhluk hidup yaitu disebut dengan predator memburu dan memakan makhluk hidup lain yang disebut dengan mangsa. Nah, contohnya di sini hubungan antara ikan hiu yang memangsa ikan kecil. Nah, ikan hiu di sini sebagai predator laut yang memangsa ikan-ikan kecil. Nah, di sini simbiosis. Nah, ada yang tahu interaksi simbiosis ini Pak? Ini apa? Saling berhubungan. Oke. Interaksi ini adalah interaksi erat antara dua atau lebih makhluk hidup, di mana salah satu atau keduanya dapat saling menguntungkan, merugikan atau tidak mempengaruhi. Nah, simbiosis ini dibagi menjadi 3. Di sini ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Ada yang tahu simbiosis mutualisme itu apa? Saling membutuhkan. Contohnya itu ada Kupu-kupu dengan nektar. jadi kupu-kupu di sini menghisap nektar sebagai makanannya, sedangkan bunga dapat terbantu untuk proses Penyerbukan. penyerbukannya. Nah, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Selanjutnya adalah komensalisme. Apa itu komensalisme? Satu dirugi apa? Iya, tidak dirugikan. Jadi satu pihak diuntungkan sementara pihak lain tidak terpengaruh. Jadi tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Nah, contohnya di sini anggrek yang menempel pada pohon. Nah, jadi anggrek di sini diuntungkan karena dapat Menghisap itu ya. mendapatkan sinar matahari, sedangkan pohon tidak terpengaruh.
Dan yang terakhir ada parasitisme. Ada yang tahu? Dirugikan. Merugikan. Ya. Merugikan. Jadi pihak yang pertama itu diuntungkan, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya di sini nyamuk Oh, dan dan manusia. oh iya. Nah, jadi nyamuk di sini menghisap darah untuk makanannya, sedangkan manusia di sini dirugikan karena Benjol-benjol dapat nanti. menyebabkan mentol atau bahkan penyakit demam berdarah. Nah, Ya. bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Nah, yang keempat di sini ada interaksi intraspesies. Ada yang tahu? Tidak. Nah, interaksi ini yang terjadi antara individu-individu dalam satu spesies yang sama. Contohnya itu sekelompok serigala berburu bersama. Nah, serigala-serigala di sini bekerja sama untuk menumbangkan mangsanya. Jadi itu kerjasama antara kelompok sesama spesies. Ya. Oke. Selanjutnya adalah ada interaksi interspesies. Nah, kalau di sini inter, di sini inter. Nah, jadi interaksi di sini yang terjadi antara individu dari spesies yang berbeda. Kalau di sini yang berbeda, di sini yang sama. Contohnya itu lebah dan bunga yang saling menguntungkan, atau burung jalak dan Sama burung kerbau. kanari yang memakan serangga yang sama. Nah, di sini itu sifatnya itu bisa menguntungkan, bisa dirugikan, atau bisa netral. Nah, dan yang terakhir ada antibiosis. Interaksi ini di mana satu makhluk hidup menghasilkan zat yang menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Contohnya beberapa bakteri menghasilkan antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri lain. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Selanjutnya Ibu kasih tugas ya. Oh iya, sebelumnya ada yang bisa menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini? Simbiosis ada 3. Oke. Ya. Benar. Nah, jadi tugasnya hari ini carilah contoh dari masing-masing interaksi antara makhluk hidup dan dikumpulkan minggu depan. Baik, Ibu. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.